Langit malam seperti perut luka yang melangah. Awan gelap bergumul dan angin menyapu pepohonan dengan suara serak, seolah bumi sendiri sedang mengerang. Di rumah tua yang berdiri terpencil di pinggir desa, bayangan berkedut-kedut di balik jendela kaca buram yang mengembun. Rumah itu telah lama kosong, hingga seseorang datang dan memutuskan tinggal di dalamnya. Seorang wanita muda bernama Karina, yang tak percaya pada tahayul. Sejak malam pertama ia menempati rumah warisan bibinya yang telah meninggal secara misterius, sesuatu terasa ganjil. Udara di dalam rumah lebih dingin daripada luar, bahkan saat matahari bersinar terik. Langgai kayu berderit tanpa sebab, dan setiap malam terdengar ketukan samar dari dalam dinding, seperti ada jari-jari tak kasat mata yang menuntut keluar. Karina tidak gentar. Ia menata ulang rumah itu, membuang perabotan tua yang lapuk, membersihkan cermin-cermin kusam yang tergantung di tiap sudut ruangan. Ia menemukan sebuah cermin besar berbingkai ukiran hitam yang aneh, disimpan di loteng dan diselimuti kain putih. Entah kenapa, ia memilih meletakkannya di ruang tamu. Sejak saat itu, suasana rumah berubah drastis. Cermin itu seolah menyedot cahaya, membuat ruang tamu tampak lebih gelap meski lampu dinyalakan. Pantulannya tidak pernah sepenuhnya sejajar dengan kenyataan. Sebuah kursi akan terlihat sedikit bergeser. Bayangan akan tampak lebih panjang. Atau kadang tak ada pantulan sama sekali dari benda yang jelas-jelas ada di ruangan. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk yang terus berulang. Karina mulai terbangun tepat pukul 3 dini hari. Bukan oleh suara, melainkan oleh sensasi. Dingin yang menusuk sampai ke tulang dan tekanan berat di dadanya. Seolah ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Ia tidak pernah melihat sosok apapun secara langsung. Tetapi cermin di ruang tamu seringkali memperlihatkan sesuatu yang lain. Bayangan kelam yang berdiri di belakangnya, mata hitam yang menatap penuh kebencian, tangan kurus yang mencakar permukaan kaca dari dalam. Ia mencoba menutupi cermin itu kembali dengan kain putih, tapi setiap pagi, kain itu selalu terlepas dan jatuh di lantai. Karina mengira dirinya sedang stres, lalu membeli lilin aromaterapi dan garam laut, mencoba terapi dan meditasi, tapi tidak ada yang berhasil. Bahkan, semakin lama ia mencoba menolak kenyataan, semakin kuat gangguan itu terasa. Sampai suatu malam, Karina menemukan catatan kecil terselip di dalam laci meja tua di bawah cermin. Tulisannya pudar, namun bisa terbaca. Jangan lihat cermin setelah jam 3. Dia akan tahu kau melihat. Peringatan itu terasa seperti ejekan. Ia menertawakannya dalam hati. Tapi malam itu, ia terbangun kembali pada pukul 3. Suasana terasa mencekik. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski tubuhnya menggigil. Dari kamar lantai 2, ia merasa ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata menuju tangga. Kakinya bergerak sendiri, langkah demi langkah, menuruni anak tangga yang mengerang di bawah tekanan berat. Sesuatu memanggil dari ruang tamu. Begitu ia tiba di depan cermin, lampu tiba-tiba mati. Gelap. Hanya cahaya bulan yang menembus jendela, menyorot cermin hitam pekat itu. Di pantulannya, ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan. Matanya bukan matanya. Di pantulan itu, tubuhnya berdiri kaku, dengan mata kosong menghitam dan senyum bengkok yang tidak pernah ia buat. Sosok di cermin mengangkat tangannya, tetapi tangan Karina tetap diam. Cermin itu tidak lagi memantulkan, ia menjadi jendela ke dunia lain. Sosok itu mulai mengetuk dari dalam. Suaranya bergema seperti suara tulang dipatahkan. Setiap ketukan membuat lantai bergetar. Dinding berbisik. Suara jeritan samar merambat dari balik kaca, seolah banyak roh terperangkap di sana, mencoba keluar. Karina ingin lari, namun kakinya membeku. Tubuhnya ditarik ke arah cermin, langkah demi langkah seolah tak berdaya.
Tangannya terangkat dan menyentuh permukaan kaca yang dingin membakar. Begitu telapak tangannya menyentuh cermin, suara jeritan melonjak. Sosok dalam pantulan tersenyum lebih lebar, lalu menarik Karina ke dalam. Saat fajar menyingsing, rumah itu tampak tenang dari luar. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi jika seseorang masuk, mereka akan melihat ruang tamu yang sama. Cermin besar itu masih di sana, berdiri tenang di sudut ruangan. Dan jika diperhatikan baik-baik, di dalam cermin terlihat seorang wanita berdiri. Ia mengetuk-ngetuk kaca. Matanya kosong dan bibirnya terbuka lebar, seolah berteriak namun tak terdengar. Sejak malam itu, Karina menghilang. Pencarian dilakukan, tapi tidak ada jejak. Rumah itu kembali kosong, hingga beberapa bulan kemudian disewa oleh penghuni baru. Dan mereka pun menemukan cermin itu. Lagi. Kisah ini berulang. Siapapun yang tinggal di sana akan terbangun pada pukul 3. Akan mendengar ketukan dari dalam kaca. Akan merasa ditarik menuju ruang tamu, dan mereka akan tergoda untuk melihat ke cermin. Meski hanya sekejap, tapi itu cukup. Cukup untuk membuat sosok di dalam tahu bahwa mereka melihat. Dalam setiap kasus, penghuni rumah menghilang. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang kembali. Namun cermin itu tetap di sana, melunggu. Mungkin karena rumah itu dibangun di atas lahan lama yang dahulu digunakan untuk ritual. Mungkin karena cermin itu dulunya milik seorang pemanggil roh yang dikutuk mati di depan pantulan dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu pasti. Yang pasti, jam 3 dini hari bukanlah waktu biasa. Itu adalah saat tirai dunia ini dan dunia lain menjadi paling tipis. Dan di detik-detik itu, mereka yang terperangkap mencari jalan keluar. Cermin menjadi pintu. Dan siapapun yang melihat, menjadi pengganti. Kadang-kadang, tetangga mendengar suara ketukan halus dari dalam rumah saat malam tiba. 3 kali ketukan, lalu hening. Lalu, suara seperti seseorang berlari naik tangga. Tapi saat polisi diperiksa, rumah itu kosong. Selalu kosong. Dan cermin itu tetap berdiri. Mengkilap. Mengundang. Karina masih ada di dalam sana. Ia tidak sendiri. Wajah-wajah lain menempel di balik permukaan kaca. Mereka semua pernah melihat setelah jam 3. Dan sekarang mereka adalah milik cermin. Jika kau suatu saat melewati rumah tua itu dan mendapati pintunya sedikit terbuka, jangan masuk. Jika kau melihat bayangan bergerak sendiri dari jendela, jangan penasaran. Dan yang terpenting, jika kau berdiri di depan cermin besar dan jam menunjukkan pukul 3, tutup matamu. Jangan lihat. Jangan lihat apapun yang terjadi. Karena sekali kau lihat, dia akan tahu dan dia akan datang. Dan kau akan lenyap